Assalamualaikum. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama kakak adalah Kak Dinda. Di video kali ini kita akan membahas tentang ikan hias. Ikan adalah anggota vertebrata poikilotermik berdarah dingin yang hidup di air dan bernapas dengan insang. Ikan merupakan kelompok vertebrata yang paling beraneka ragam dengan jumlah spesies lebih dari 27.000 di seluruh dunia. Sedangkan ikan hias adalah jenis ikan air tawar atau air laut yang hanya digunakan untuk dipelihara, bukan untuk dikonsumsi. Ikan hias dipelihara karena bentuk, ukuran, dan warna yang menarik. Menurut Badan Pengembangan Ekspor Nasional, ikan hias adalah ikan yang mempunyai bentuk, warna, dan karakter yang khas, sehingga mampu menciptakan suasana yang tentram dan dapat mempercantik tata ruang. Fakta mengenai ikan hias adalah hampir 75% ikan hias air tawar di Indonesia, 363 jenis ikan air tawar telah diekspor ke berbagai negara. Ikan hias air tawar di Indonesia mengalami peningkatan, apalagi ikan hias asli Indonesia. Jenis dari ikan hias adalah 1. Ikan hias air tawar atau freshwater ornamental fish. 2. Ikan hias air laut atau marine ornamental fish. Yang ketiga, tanaman hias air tawar atau freshwater ornamental plant. 4. Kerang-kerangan atau biota laut invertebrata. Di sini kakak juga menyertakan contoh-contohnya, yaitu ada ikan botia badut, ikan cupang, ikan diskus, dan ikan lohan. Cara merawat ikan hias adalah 1. Pilihlah akuarium yang sesuai. 2. Mengetahui jenis ikan yang dipelihara. 3. Mengganti air secara berkala. 4. Pisahkan ikan yang tidak sehat dari akuarium. 5. Memberi makan dengan teratur. Lalu ada pula hal-hal yang perlu diperhatikan. 1. Wadah pemeliharaan. Wadah pemeliharaan yang untuk pembudidayaan dan pemeliharaan biasa berbeda. Pembudidayaan memerlukan wadah yang cukup banyak. 2. Lingkungan hidup. Suhu, air, derajat, pH, atau keasaman, kecerahan, sampai kandungan oksigen terlarut harus diperhatikan. Yang ketiga, pakan. Ada 2 jenis pakan untuk ikan hias, yaitu pakan alami dan buatan. Pakan alami seperti kutu air, jentik, nyamuk, cacing sutra, dan lain-lain. Sedangkan pakan buatan berbentuk pelet yang bisa diatur proteinnya menyesuaikan dengan kebutuhan. 4. Pemilihan calon induk. Indukan yang akan digunakan harus mencukupi umur untuk dipijah dan sudah melalui matang tenet atau kelamin, biasanya berumur 4-12 bulan sesuai dengan jenis ikannya. 5. Pemijahan. Pemijahan dapat berlangsung secara eksternal dan internal. Untuk ikan yang tidak bisa melakukan pemijahan alami, diperlukannya suntikan hormon perangsang agar dapat melakukan pemijahan alami atau melalui pengurutan atau stripping. 6. Penetasan telur. Berapa lama telur akan menetas tergantung jenis ikan. Biasanya telur akan menetas selama 24 jam. Dalam penetasan telur, ada cara yang dilakukan dengan cara mengangkat semua indukan atau mengangkat salah satu indukan sesuai dengan jenisnya. 7. Perataan larva. Selama menetas hingga kurang lebih 1 minggu, larva tidak perlu diberikan makanan karena masih memiliki cadangan makanan dari kuning telur atau yolk sac. 8. Hama atau penyakit. Hama yang perlu ditanggulangi adalah ular, burung, katak, larva capung, keong, dan tentunya manusia. Penyakit yang menyerang ikan hias adalah yang disebabkan oleh non-parasit dan parasit. Non-parasit biasanya berasal dari lingkungan. Di sini kakak juga menyertakan ciri-ciri dari ikan. Yang pertama adalah
bernafas dengan insang. Ciri-ciri ikan yang pertama adalah dilihat dari cara bernafas. Insang merupakan alat pernafasan yang terdapat pada banyak organisme air yang berfungsi untuk mengekstrak oksigen yang larut dalam air dan mengeluarkan karbon dioksida. 2. Struktur tubuh. Tubuh ikan terdiri dari bagian kepala, badan, dan ekor. Pada umumnya, tubuh ikan ditutupi oleh kulit yang umumnya bersisik dan berlendir. Yang ketiga, berdarah dingin. Ikan termasuk organisme berdarah dingin atau poikilotherm. Artinya, suhu tubuh ikan dipengaruhi oleh lingkungan tempat hidupnya. Yang selanjutnya adalah perkembangbiakan. Ikan dapat bersifat ovipar, ovivipar, atau vivipar. Fertilisasi ikan dapat terjadi di luar tubuh atau secara eksternal, atau di dalam tubuh atau secara internal. Sekian penjelasan dari Kak Dinda. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.